Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pembahasan kali ini kita bersama-sama akan memasuki topik mengenai kualitas data untuk laporan statistik. Topik mengenai kualitas data ini dirasa memang sangat penting karena memang bagaimana cara kita melihat upaya untuk melihat kualitas data yang ada pada laporan-laporan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Semakin berkualitas data yang tersedia atau data yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, otomatis laporannya juga akan semakin baik. Pengambilan keputusannya juga akan menjadi lebih tepat karena dia berasal dari data yang berkualitas. Di pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kualitas data untuk laporan statistik. Oke, kita mulai. Dahuluan, laporan statistik pada data pelayanan kesehatan, baik secara manual atau komputer, harus akurat dan tepat waktu. Semua data pelayanan kesehatan dalam pengumpulan data statistik mempunyai peranan penting dan fungsi esensial dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Jadi mau dia manual, mau dia menggunakan komputer, persyaratan mengenai keakuratan dan ketepatan waktu itu mesti dipikirkan dan juga mesti untuk diterapkan. Jadi jangan sampai misalnya data kasus COVID-19 tidak pernah diupdate. Ini kan berdampak juga terhadap keakuratan dalam menggambarkan penyebaran kasus COVID-19 di suatu daerah. Makanya perlu yang namanya update. Perlu yang namanya untuk melaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Semua data ini merupakan hal yang penting dan harus dipenuhi karena kembali lagi segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dirumuskan berdasarkan data yang ada. Jadi kegiatan itu bersumber dari data-data yang ada. Jangan sampai ada kegiatan yang dilaksanakan namun ternyata berasal dari data yang memiliki kualitas rendah. Otomatis kan kegiatan tersebut menjadi sia-sia adanya. Oke, lanjut. Fungsi statistik dalam pelayanan kesehatan yaitu membantu administrasi fasilitas pelayanan kesehatan secara rasional, kedudukan atau otoritas untuk membuat keputusan dalam meningkatkan perkembangan pelayanan kesehatan. Kedua, yaitu secara aktif dalam statistik melalui pemerintah dan sebagai bahan diskusi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap otoritas pemerintah dan juga masyarakat. Ada hal yang berbeda antara statistik dan juga statistika. Statistik itu merupakan kumpulan data. Dia itu bisa bentuknya angka, bisa bentuknya bukan angka, yang berkaitan dengan masalah tertentu, yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar atau diagram atau yang lainnya terkait dengan penyajian data. Jadi statistik ini berhubungan dengan data, kumpulan data, sedangkan statistika itu ilmu yang mempelajari mulai dari proses pengumpulan data, proses pengolahan data, dan juga proses penyajian data sampai pada proses pengambilan keputusan. Itu ada tahapan disebut dengan statistika. Jadi terdapat perbedaan antara statistik dan juga statistika. Statistik dari datanya, statistika adalah pemanfaatannya atau cara memperlakukan datanya.
seharusnya secara aktif dalam statistik melalui pemerintah itu menyediakan data atau berkewajiban untuk memberikan data. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki kewajiban untuk menyediakan data yang diserahkan kepada pemerintah, karena ini sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Jadi penting untuk menyediakan data dan wajib untuk memberikan data kepada pemerintah terkait dengan statistik. Kemudian menghasilkan informasi statistik yang akurat, relevan, dan tepat waktu tentang status kesehatan dari masyarakat, mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan kesehatan dan manfaat kegunaan dari pelayanan kesehatan. Jadi mengidentifikasi faktor risiko dari data tadi untuk mengetahui juga secara masalah itu secara utuh. Maksudnya apa? Maksudnya problemnya di daerah tersebut apa, sehingga berguna juga untuk pengambilan keputusan ketika faktor risiko tadi telah diketahui. Semisal di daerah X terkait penyakit TB, mereka memiliki faktor risiko untuk tidur di jam-jam di mana nyamuk penyebab TB itu lagi aktif-aktifnya, misalnya jam 9 hingga jam 11, jam 5 hingga jam 6, itu kan jam 3 hingga jam 6, jam-jam nyamuk itu aktif. Namun warga itu memiliki kebiasaan untuk tidur di jam-jam tersebut. Itu kan faktor risiko yang sebenarnya bisa kita cegah. Dari sanalah kemudian ada intervensinya itu yang mencegah orang untuk tidur jam segitu, atau juga terpaksa tidur itu menggunakan kelabu dan alat-alat bantu lainnya. Jadi fungsi dari data tadi ya dapat mengidentifikasi faktor risiko tadi yang berusaha untuk ditekan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar ke depannya. Itu fungsi dari informasi statistik untuk mengatasi permasalahan. Dapat juga untuk memprediksi dengan cara menurunkan kejadian penyakit tersebut. Lanjut. Statistik pelayanan kesehatan dalam bentuk data numerik atau angka berguna untuk menggambarkan populasi dari fasilitas pelayanan kesehatan dan juga untuk menyediakan layanan dengan informasi. Yang pertama itu tipe penyembuhan penyakit dari fasilitas, tipe kejadian penyakit dalam masyarakat dan atau negara, jumlah kelahiran dan jenis kelamin bayi baru lahir, jumlah kematian dan usia kematian, termasuk maternal, perinatal, dan kematian bayi. Kemudian yang terakhir terkait dengan pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan dalam masyarakat. Data diharapkan dapat menggambarkan keadaan suatu populasi dari fasilitas pelayanan kesehatan. Semisalnya di Puskesmas X itu harus bisa menggambarkan misalnya tipe penyembuhan penyakit, misalnya terkait dengan COVID di Puskesmas X, tipe penyembuhan penyakitnya yaitu dengan isolasi mandiri, dengan makan makanan bergizi, dengan olahraga di dalam ruangan. Kemudian tipe kejadian penyakitnya kita rumuskan sebagai pandemi COVID-19. Jumlah kelahiran dan jenis kelamin bayi baru lahir. Ini jumlah kelahiran perlu juga diketahui karena ini dalam rangka upaya kesehatan ibu dan anak juga, bagaimana melakukan pemantauan terhadap bayi sehingga dapat mencegah masalah-masalah yang dapat terjadi pada usia-usia yang masih bayi atau masih balita. Jumlah kematian dan usia kematian ini semisal jumlah kematian tinggi karena kecelakaan lalu lintas misalnya, otomatis kan kita bisa bekerja sama dengan kepolisian semisal memberikan sosialisasi tentang bagaimana upaya keselamatan berkendara. Pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan dalam masyarakat
Ini terkait dengan apakah masyarakatnya itu aware untuk memeriksakan diri, apakah ibu hamil ini mau memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu menjadi gambaran juga bagaimana fasilitas kesehatan ini memberikan manfaat terhadap masyarakat atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Statistik pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan keaslian sumber dokumen yang akurat, lengkap, dan mudah didapatkan. Maksudnya adalah kita harus memastikan bahwa dokumen sumbernya ini asli, ada tanda tangan dari pihak yang bertanggung jawab, bukan fotokopian. Isian dari dokumen juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku atau format yang berlaku. Kemudian yang bertanggung jawab ialah fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Saya beranggapan itu harus ada konsekuensi tegas. Ya, semisal dokumen pada fasilitas pelayanan kesehatan itu ternyata tidak benar, ternyata tidak akurat atau tidak tepat waktu misalnya, itu harus ada konsekuensi yang jelas untuk meningkatkan kepedulian fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghasilkan data yang berkualitas. Kemudian kita break dulu, ada azan. Kita lanjut lagi, ini beberapa kegunaan dari statistik pelayanan kesehatan. Itu membandingkan dari kinerja fasilitas pelayanan kesehatan saat ini dengan yang lama, dari melihat kekurangan dari fasilitas sebelumnya. Kemudian membandingkan status kesehatan pada tingkat nasional dan internasional, merencanakan perkembangan ke depan dari fasilitas kesehatan pada tingkat masyarakat dan atau nasional. Kemudian melihat hasil kinerja pelayanan kesehatan. Yang kelima, mengevaluasi penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan masyarakat. Terus yang keenam itu untuk penelitian layanan kesehatan dan klinis terkini dan masa lalu. Jadi salah satu kegunaan dari penggunaan statistik pada pelayanan kesehatan itu kita bisa membandingkan kinerja dari fasilitas pelayanan kesehatan saat ini dengan sebelumnya. Misal kinerja fasilitas pelayanan kesehatan saat ini itu pada program KIA misalnya mengalami capaian yang berhasil atau kegiatan-kegiatannya dinilai berhasil. Namun di sisi yang lain pada program TB misalnya capaian programnya masih terbilang cukup rendah. Maka strategi itu setelah kita membandingkan, maka strategi yang dapat kita lakukan yaitu program KIA tetap dipertahankan kegiatannya, namun pada program TB ini mesti difokuskan, dikuatkan lagi, kemudian lebih membutuhkan effort lebih, fokus yang lebih pada program TB tadi. Jadi kita membandingkan juga kinerja dari misalnya capaian program pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua itu membandingkan status kesehatan pada tingkat nasional dan internasional. Contohnya itu terkait dengan COVID-19. Ini kan penyakit menular yang sangat gampang dalam proses penyebarannya. Seharusnya ini juga menjadi perhatian bagi negara-negara yang belum terdampak. Ini kan perhatian internasional. Kita mengetahui misalnya COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya. Semisal negara kita belum mengalami satu kasus pun, kita juga harus memahami bahwa ada kemungkinan besar untuk terkena dampak dari COVID-19 ini. Maka negara yang belum terdampak tadi harus bersiap-siap. Karena memang permasalahan COVID ini kan permasalahan pada
beberapa negara pada awalnya. Namun kan riset-riset telah membuktikan bahwa penyebarannya sangat cepat. Jadi sebenarnya itu harus ada, sebelum terdampak negara tersebut, dia sudah harus mempersiapkan dirinya dengan cara-cara yang memang bisa memutus penyebaran dari COVID, atau setidaknya negara tersebut tidak terdampak ke COVID-19 tadi. Kemudian merencanakan perkembangan ke depan dari fasilitas kesehatan pada tingkat masyarakat dan atau nasional. Misalnya berdasarkan data yang tersedia tadi, dinas kesehatan kota atau kabupaten itu dapat menggambarkan kondisi dari masing-masing wilayah kerjanya atau masing-masing fasilitas kesehatan yang ada di bawah dinas kesehatan tadi. Semisal terkait dengan pandemi COVID-19, itu bisa digambarkan rumah sakit mana yang memang bisa menjadi rujukan dari COVID-19 tersebut, berdasarkan ya pertimbangan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan ruangan, ketersediaan alat medis, itu mesti dipertimbangkan. Namun perkembangan terhadap rumah sakit yang lain itu dapat pula dilakukan. Jadi sambil fokus dengan rumah sakit rujukan, rumah sakit yang lain itu harus dipersiapkan juga, harus dikembangkan juga agar bisa menangani pasien COVID-19, karena memang kasus COVID-19 ini kan jumlahnya terus menerus bertambah. Kita tidak bisa mengharapkan rumah sakit yang menjadi rujukan saja, karena otomatis jumlahnya juga sangat minim, sehingga perkembangan tadi sebenarnya dapat dipersiapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Kemudian melihat hasil kinerja pelayanan kesehatan sebenarnya sebagai bahan evaluasi apa-apa saja yang telah dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang paling penting saya menganggap bahwa kita mesti skeptis terhadap segala macam data yang kita lihat. Maksudnya apa? Berhubungan dengan evaluasi tadi. Evaluasi artinya kan kita menilai data. Kita harus menjadi lebih skeptis, lebih banyak bertanya, tidak gampang puas dengan data yang telah diberikan. Kita melakukan cross check dan juga verifikasi langsung kepada data sumber. Itu sebenarnya poin utama untuk menilai kinerja dari fasilitas pelayanan kesehatan, melihat data. Karena kita tidak gampang untuk percaya dengan data yang disajikan. Kita harus benar-benar melakukan penilaian atau benar-benar melakukan kajian yang mendalam terhadap kualitas dari data tersebut. Itu tadi melihat hasil kinerja, kemudian mengevaluasi penyediaan fasilitas kesehatan dari layanan masyarakat, apakah telah tersedia di fasilitas kesehatan memadai atau tidak, apakah fasilitas pelayanan kesehatan telah mampu mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah kerjanya, apakah puskesmas yang mungkin sepi pengunjung itu telah berhasil untuk menekan angka kesakitan, menandakan bahwa daerah tersebut bebas dari permasalahan. Ya belum tentu juga, karena mungkin saja masyarakatnya belum ada kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan tadi. Oleh sebab itu mesti ada upaya aktif untuk menjemput bola, untuk langsung terjun kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya surveillance itu mesti digiatkan. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita mengevaluasi penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan masyarakat. Kemudian untuk penelitian layanan kesehatan dan klinis terkini dan masa lalu, data-data tersebut menjadi penunjang untuk memprediksi kejadian penyakit yang ada pada masa yang akan datang. Misalnya pada DBD ini polanya itu terjadi setiap musim pancaroba misalnya. Otomatis kalau kita melihat pola tersebut, ya buat kedepannya sebelum musim pancaroba kita sudah bersiap-siap untuk mengatasi masalah DBD ini. Kita mulai memantau jentik, kita mulai membersihkan tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi terhadap
perkembangbiakan nyamuk, kita mulai untuk biasakan diri untuk menyadarkan yang lain akan bahaya dari DBD jika kita lengah. Itu bisa kita lakukan untuk menjadi memprediksi kejadian yang akan datang. Itulah guna dari statistik pelayanan kesehatan. Kita lanjut ke standarisasi dari istilah dan formula statistik. Standar itu perlu dikembangkan dan digunakan sebagai petunjuk untuk pengumpulan data statistik. Informasi yang dikumpulkan dan disebarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah ini dapat menggambarkan kejadian sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Standar ini perlu diterapkan agar ada kesamaan dan acuan pada tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa jadi pada daerah X memiliki tingkat kasus baru COVID-19 ini lebih rendah daripada daerah Y misalnya. Ini kan bukan serta-merta daerah X ini telah berhasil untuk menurunkan kasus baru COVID-19. Bisa jadi ada standar yang berbeda. Bisa jadi daerah Y ini lebih banyak melakukan rapid test dan PCR dibandingkan dengan daerah X, sehingga angka kasus baru itu lebih banyak terdeteksi. Semisal 1 dari 4 orang yang diperiksa di daerah X itu merupakan positif COVID-19, sedangkan 4 dari 20 orang di daerah Y itu merupakan kasus positif COVID-19. Standar inilah yang menjadi acuan. Jadi bukan jumlah kasus positifnya, tapi berapa jumlah yang diperiksa dan berapa yang positif COVID-19. Jadi ada standar yang tadi, standar yang digunakan itu mesti sama agar kita bisa menjadikan acuan dalam membandingkan atau memberikan acuan untuk melihat pada tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan itu seperti apa capaiannya. Ini standarisasi juga dari istilah dan formula statistik. Standar istilah dan definisi seharusnya dapat digunakan jika otoritas kesehatan berharap untuk dapat membandingkan status kesehatan dari populasi di negaranya. Hal ini penting karena mereka tidak berbeda layanan kesehatan yang disediakan dalam negara yang sama. Beberapa negara telah menyediakan buatannya dalam Glossary of Healthcare Term and Definition yang berisi istilah yang mereka gunakan sebagai dasar untuk definisi dan formula dalam statistik. Standar-standar tadi berguna untuk membandingkan status kesehatan dari masing-masing populasi. Jadi standar yang sama ini akan menghasilkan perbandingan yang sama juga. Jika standarnya berbeda, otomatis perbandingannya tidak bisa kita lihat dan tidak sesuai perbandingannya. Jadi semisal kita ingin mengukur indeks pendapatan penduduk pada suatu negara, negara X misalnya mengukur pendapatan penduduk itu dengan cara total kekayaan dibagi dengan total pendapatan penduduk dibagi dengan total penduduk. Sedangkan di daerah Y itu mengukur pendapatan penduduk itu dengan mengukur pendapatan masing-masing dari keluarga, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Negara X mungkin angka pendapatan penduduknya ini nilainya lebih tinggi daripada negara Y. Namun mesti kita garis bawahi, dia ini mengambil nilai rata-rata. Padahal kita lupa bahwa ada yang namanya kesenjangan. Kesenjangan ini yang tidak digunakan. Bisa jadi orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi tadi yang menyumbangkan porsi lebih banyak pada penghitungan tadi dibandingkan yang memiliki pendapatan yang biasa saja atau pendapatan yang rendah. Sedangkan negara Y tadi lebih tepat sebenarnya menggambarkan jumlah atau pendapatan penduduk dalam satu negara, karena dia melihat standarnya per keluarga langsung. Jadi dia langsung ke akar rumputnya, jadi tidak dirata-ratakan, karena tidak fair kita
membandingkan kekayaan penduduk itu dengan menggabungkan kekayaan yang banyak tadi dengan kekayaan yang sedikit tadi. Jadi standar itu harus sama agar kita bisa melihat perbandingan dari tiap-tiap populasi. Kemudian yang lain, ini masih standarisasi dari istilah dan formula statistik, tidak adanya glossary and set of standard terms and formulae, maka negara harus merumuskan untuk menggunakan standar, definisi, dan regulasi berdasarkan statistik internasional yang dipublikasikan dalam ICD 10 volume 2 oleh WHO pada tahun 93. Sebagai alternatif, WHO tadi dapat digunakan sebagai titik awal dan bentuk sederhana untuk mengembangkan standar istilah yang digunakan oleh negara tersebut. Jadi untuk beberapa negara yang kebingungan menentukan seperti apa melakukan pengembangan terhadap standar pengukuran dalam penghitungan statistik, ya bisa menggunakan standar WHO tadi, bisa memanfaatkan standar WHO tadi sambil mempersiapkan standar yang paling tepat untuk negaranya. Kemudian ini menentukan ketidaksesuaian laporan statistik. Laporan statistik sangat penting disiapkan dengan cara yang tepat waktu dan juga akurat. Bentuk laporan penting dan digunakan sebagai alat komunikasi. Beberapa laporan hanya menyajikan pekerjaan selama periode laporan dan mungkin tidak dapat dimanfaatkan untuk identifikasi masalah dalam pengambilan keputusan. Jadi sebuah data pada laporan dapat dibandingkan berdasarkan waktu, misalnya dia lebih baik atau lebih buruk, lebih baik atau lebih buruk. Ini yang saya maksud dengan menjadi skeptis tadi. Jadi skeptis itu perlu diterapkan karena kita tidak tergoda dengan penyajian data yang lebih baik, misalnya karena memang kecenderungan dari kita itu ingin menyampaikan yang baik-baik saja. Padahal hal yang buruk tadi itu sangat dibutuhkan untuk dalam rangka evaluasi diri, dalam rangka untuk merubah, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ini yang kadang kita lupa. Kemudian selanjutnya itu menyiapkan contohnya itu data dan indikator untuk bulanan dan tahunan dapat dibandingkan dengan data dari bulan dan tahun yang sama untuk tahun yang akan datang. Secara aturan umum, semua laporan statistik seharusnya disiapkan secara hati-hati. Ini tidak serta-merta menjadikan kita takut dan tidak mengerjakan tadi, tidak atau mengerjakan semampunya saja, tidak seperti itu. Menjadi hati-hati ini merupakan bentuk untuk menghindari kekeliruan, menghindari memanipulasi data yang tidak benar, atau menghindari hal-hal yang mesti dihindarkan yang mengakibatkan data tersebut menjadi tidak berkualitas atau tidak benar isiannya. Ya, ibaratnya ketika kita melakukan perjalanan, segala kekeliruan dan upaya untuk manipulasi data tadi itu adalah batu yang mesti kita singkirkan dari jalan kita agar perjalanan kita itu bisa lebih lancar. Kan batunya bisa dibiarkan saja, kita tinggal jalan, batunya biarkan saja, nggak apa-apa. Ya itu kalau kita melihat batu dan juga kita paham dengan kondisi batu, kita sadar, jadi kita bisa menghindar. Sedangkan misalnya kita nggak sadar ada batu di depan, kita nggak ngeliat, tahu-tahu kita tertendang atau tergelincir atau terjatuh akibat ulah batu tersebut, kita mengalami cedera kaki, sedangkan puskesmas berada ribuan kilometer jaraknya misalnya. Itu kan jadi kerepotan sendiri. Jadi kita perlu untuk menghindari hambatan-hambatan yang mengganggu perjalanan kita ke depan. Ini masih menentukan ketidaksesuaian laporan statistik. Jadi suatu pertanyaan yang dapat diajukan ketika menentukan ketidaksesuaian laporan statistik itu dengan ini beberapa contoh pertanyaannya. Apakah laporan menyediakan berbagai tipe informasi yang dibutuhkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan otoritas pemerintah? Apakah laporan digunakan? Apakah laporan akurat, reliable, berguna, dan tepat waktu?
berapa banyak laporan yang tidak digunakan, dapatkah laporan itu diperbaiki. Tiap fasilitas kesehatan harus menyediakan laporan yang wajib untuk disediakan, tidak boleh tidak. Kemudian laporan tidak hanya dibuat saja terus selesai, namun juga digunakan dan dimanfaatkan untuk perencanaan pada periode berikutnya. Kemudian laporan mesti terdapat ini indikator kalkulatornya, reliable-nya, berguna dan tepat waktu. Laporan yang tidak tepat waktu ini kan menghambat proses selanjutnya, menghambat juga proses pengambilan keputusan. Misalnya terkait dengan kasus COVID-19, kasus baru COVID-19 pada hari ini terlambat pelaporannya, itu kan juga mengakibatkan ketika pengambilan keputusan juga menjadi terganggu karena tidak ada data yang baru. Kemudian seberapa banyak laporan yang tidak digunakan, itu semakin banyak laporan yang tidak digunakan, otomatis semakin tidak berkualitas lah laporan tersebut. Ini menentukan ketidaksesuaian laporan statistik. Contohnya ini, berikut prosedur untuk menilai data untuk melihat informasi secara logik dan akurat dari tingkat rumah sakit. Ini BOR atau bed occupation rate atau angka penggunaan tempat tidur sebesar 100%. Padahal secara ideal penggunaan tempat tidur itu antara 85% hingga 90%. Berarti kan ada ketidaksesuaian di sini, atau perlu ditambah berapa tempat tidur agar mendapatkan kondisi yang ideal. Berdasarkan data itu kan kelihatan capaiannya dengan standar yang ada, sesuai apa enggak, ideal apa enggak. Kemudian angka kematian maternal sejumlah 20%, padahal idealnya itu 2%. Apakah ada kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan formula yang digunakan? Itu mesti di cross check lagi, diverifikasi lagi. Perbedaan 20% dan 2% tadi sangat jauh sebenarnya, sehingga kita perlu melakukan cross check yang lebih mendalam lagi. Penyajian data, bentuk penyajian data ini sangat penting untuk menentukan kualitas laporan statistik. Meskipun banyak laporan yang dalam bentuk tabel, perlunya menggunakan grafik agar mudah dibaca dan menggambarkan secara jelas indikasinya. Ini telah dijelaskan juga pada topik penyajian data kesehatan. Ini penting juga untuk memperhitungkan aspek ini. Kita lanjut yang lain, ini terkait dengan statistik vital. Pada statistik vital itu ada yang dinamakan dengan kelahiran. Jadi data dalam kelahiran itu dalam bentuk sertifikat kelahiran yang lengkap yang dikumpulkan dan disahkan oleh penyedia pelayanan kesehatan untuk bayi seperti dokter atau bidan. Data yang dibutuhkan harus akurat dan lengkap dan harus diproses cepat dengan statistik yang sesuai. Sertifikat kelahiran tidak selalu dikeluarkan oleh pelayanan kesehatan. Ada beberapa negara dengan pelayanan persalinan di rumah, dan petugas yang melayani persalinan harus bertanggung jawab membuat sertifikat secara akurat dan lengkap. Informasi tersebut harus dapat digunakan oleh pemerintah kapan saja. Ini terkait dengan statistik kita, kelahiran itu harus jelas terlengkapi data-datanya secara cepat dan juga tepat. Ini penting, bayangkan jika ada kelahiran yang tidak tercatat, tidak terdeteksi misalnya, namun pada usia 18 tahun dia ingin mengurus KTP, tiba-tiba ada. Bakalan kacau juga kan statistik. Misalnya ini selama ini dibuat ada penambahan populasi yang tidak jelas dari mana asalnya, tahu hadir lagi. Terkait dengan kelahiran, kemudian kematian juga bagian dari statistik vital. Ini terkait dengan sumber utama dari statistik mortality, sertifikat kematian yang dapat diteruskan oleh kesesuaian legislasi kelahiran, kematian, dan pernikahan. Dalam kasus kematian yang dapat terjadi selain di rumah sakit, seperti kejadian di rumah, dapat dibawa ke rumah sakit dan dokter bertanggung jawab untuk membuat sertifikat kematiannya. Bayangkan dulu semisal waktu masih pemilu, itu kan ada yang sudah meninggal namun memiliki hak pilih atau masih bisa mendapatkan hak suara. Ini kan berbahaya juga sebenarnya.
atau ada yang meninggal tapi masih mendapatkan bantuan asuransi kesehatan misalnya. Ini kan juga berbahaya. Jadi penting untuk membuat data ini update, data kematian ini harus update, lengkap dan juga akurat. Kemudian untuk kematian, hanya penyebab dan sumber data statistik yang tidak berkualitas itu tidak lengkap dan tidak akuratnya sumber asli data. Ini contohnya di rumah sakit dapat terjadi dari laporan sensus bangsal yang tidak akurat, ketidaklengkapan rekam medis dan tidak akuratnya kode klinis, tidak akurat atau tertundanya transkrip data baik secara manual maupun komputer. Ini banyak faktor yang menyebabkan data menjadi tidak lengkap dan juga tidak akurat. Oleh sebab itu, pedoman dalam pengisian data itu harus sudah tersedia pada fasilitas pelayanan kesehatan agar kasus-kasus ini tidak terjadi. Jadi penggunaan sistem informasi juga berguna untuk mengatasi permasalahan ini. Kenapa? Karena apabila datanya tidak lengkap, sistem akan otomatis memberikan notifikasi terkait dengan apa data mana yang tidak lengkap. Kemudian ini masih penyebab dan sumber data statistik yang tidak berkualitas. Itu ketidakcukupan data yang terdokumentasi di rekam kesehatan, bentuk formulir pengumpulan data yang buruk dan rancangan database yang buruk dalam komputer, ketidakakuratan transfer data dari dokumen satu ke yang lainnya, contoh adanya kesalahan dalam memindahkan kode penyakit dari lembar rekam medis atau kesehatan ke formulir pengumpulan data. Penggunaan sistem informasi juga dapat mendeteksi laporan mana saja yang belum terkumpul, misalnya laporan mana saja yang tidak sesuai dengan dokumen sumber. Peringatan akan diberikan oleh sistem tersebut apabila terdapat kondisi-kondisi yang tidak sesuai. Kemudian kekurangan prosedur yang tersedia untuk pengumpulan data, tidak sesuainya tempat penyimpanan data, kemudian sistem backup data dalam pengumpulan data tidak terkomputerisasi, itu penyebab dan sumber data statistik yang menjadi tidak berkualitas. Sistem backup data dalam pengumpulan data ini juga mesti dipikirkan. Apabila data hilang misalnya, kita sulit menemukan kembali apabila nggak ada backup datanya. Jadi penting untuk memahami mengenai fungsi dari backup data. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas data itu pertama itu pengawasan data asli seperti laporan sensus rawat inap, daftar pasien keluar, rekam medis, daftar kunjungan pasien rawat jalan, memastikan data tersebut benar dan didapatkan dalam waktu kapanpun. Itu jadi mengawasi data sumber. Kemudian menindaklanjuti prosedur yang seharusnya dapat dilakukan pegawai segera mungkin ditindaklanjuti bila ada kehilangan laporan dan rekaman. Penting di sini yang perlu dicatat untuk memiliki petugas yang fungsinya yang mengontrol atau quality control terhadap data tadi. Petugas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah sesuai dengan format dan prosedur yang telah ditentukan. Jadi ada petugas yang bertanggung jawab. Kemudian ini metode peningkatannya juga memeriksa laporan sensus rawat inap. Laporan tersebut seharusnya dapat diperiksa untuk memastikan bahwa setiap pasien terdaftar sebagai pasien middle class atau keluar yang tercantum dalam laporan sensus sesuai bangsal yang menerima pesan pasien pindahan tersebut, jumlah pasien yang tersisa pada akhir minggu sesuai dengan jumlah yang diperoleh dengan menambahkan pasien yang tersisa pada hari sebelumnya untuk dimasukkan dalam pendaftaran pasien rawat inap dan pasien pindahan, dan bentuk total dari jumlah pasien keluar atau mati. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Oke, sekian topik mengenai kualitas data pada laporan statistik. Beberapa kesimpulannya itu data diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kondisi yang terjadi pada populasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Dia dapat menggambarkan sejauh mana masalah-masalah yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan. Meningkatkan data yang berkualitas ini akan menjadikan data tersebut mewakili keadaan sebenarnya pada populasi tersebut. Permasalahan apa itu didapatkan
berdasarkan data yang berkualitas tadi, jadi dia bisa menggambarkan secara utuh atau secara jelas. Kemudian yang kedua, standar itu perlu diterapkan agar ada kesamaan dan acuan pada tiap-tiap fasilitas pelayanan kesehatan sehingga mudah untuk kita membandingkan. Kemudian terakhir, penting juga tidak tergoda untuk penyajian data yang harus lebih baik. Kecenderungan kita ingin menyajikan data itu harus lebih baik, padahal ketika data yang kita sajikan itu berisi masalah dan berisi kejadian-kejadian yang buruk, itu sangat diperlukan karena memang itu menjadi bahan untuk evaluasi juga dalam rangka perbaikan pada fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang keempat, pentingnya memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan quality control pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi petugas ini yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang tersedia itu telah dikumpulkan, telah sesuai dengan format dan juga prosedur yang ditentukan. Sekian materi pada pagi hari ini. Ini sepertinya video yang paling panjang yang pernah saya buat. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Tetap sehat teman-teman, dan semoga krisis ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.